Kamu ini tidak berguna, cuma bisa makan gaji buta. Sekarang belajar mengumpulkan sampah lagi. Aku beritahu kamu. Segera bercerai dengan Kian. Kenapa aku tidak bercerai? Ini bukan urusanmu, pilihannya. Sekarang juga pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Aku akan pertimbangkan untuk memberimu puluhan ribu. Kalau tidak, kamu pergi sekarang juga. Jangan pernah kembali. Cepat pergi. Bu, dia tidak punya uang, mau disuruh kemana? Kamu sebentar lagi bercerai dengannya. Ngapain peduli? Dia lebih baik di luar. Mengumpulkan botol selama setengah bulan, cuma dapat sedikit. Sudahlah. Kasih ke paman yang dulu. Kepala rumah sakit. Aku sedang mencari kamu, ini dari paman yang untukmu. Sayangnya, tadi malam paman yang meninggal. Sebelum pergi, dia bilang, suruh aku memberikan ini. Harus langsung ke tanganmu. Tutup mata, tenangkan hati. Aku Chong Yang Zi, seumur hidup terobsesi dengan seni bela diri dan pengobatan. Menciptakan ilmu pengobatan Huntian, bisa menyembuhkan penyakit aneh di dunia. Juga menciptakan kitab seni bela diri. Bisa membantu pemula mencapai puncak seni bela diri. Sekarang umurku hampir habis, melihatmu baik hati. Dan sudah merawatku lama, kuberikan dua ilmu ini padamu. Harap digunakan dengan baik. Halo, Bu. Luming, kamu di mana? Cepat pulang. Sepertinya tidak perlu bercerai dengan Kian. Pulang dulu. Bu, aku sudah pulang. Kian di mana? Dasar pecundang, masih mau bertemu anakku? Hah, besok tunggu di kantor catatan sipil. Bu, bukannya tadi bilang. Aku bilang apa? Aku suruh kamu bercerai, kalau tidak mau baik-baik. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Bu, maksudnya apa ini? Jangan panggil aku Bu, kamu tidak pantas. Anjing liar, berani mengaku keluarga di sini. Kalau tahu diri, saran aku. Cepat bercerai dengan Kian, kalau tidak. Aku akan tunjukkan apa itu, memukul anjing di dalam rumah. Kamu siapa? Boss XU, Kalen Menentuku. Hari ini baru mengantar mas kawin. Kamu cepat bercerai dengan Kian. Jangan halangi kebahagiaan anakku. Kian, aku ingin bertemu dengannya. Putriku tidak mau bertemu denganmu. Putriku bilang, hanya pria seperti Bos Su yang pantas untuknya. Tidak mungkin. Kamu, lepaskan. Ingin bertemu Kian. Aku setuju belum? Tidak terima ya? Dengan orang lemah sepertimu. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Benar, putriku tidak buta. Mana mungkin. Meninggalkan Boss XU dan hidup seumur hidup dengan orang lemah sepertimu. Kian tidak mau menemuimu. Itu untuk memberimu sedikit harga diri. Jangan cari masalah. Ah, Luming tolong aku. Suamiku, tolong aku. Orang lemah, bahkan seorang wanita saja tidak bisa jaga. Kian, kamu tidak terluka kan? Aku ibunya, masa mau membahayakannya? Malah kamu, mau menyeretnya seumur hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, aku tidak ingin bercerai. Bisakah ibu tidak memaksaku? Ini bukan urusanmu. Bos Su, aku tahu betul putriku. Begitu dia bersama Anda, dia akan setia sepenuhnya. Kalau begitu, aku akan tinggal. Lebih awal merayakan malam pengantin dengan Kian. Lepaskan aku. SSST, simpan tenagamu, nanti teriak lagi. Kamu. Kalian, beri dia pelajaran yang berkesan. Kitab ilmu bela diri. Kalian, serang. Suamiku, hati-hati. Kalian, serang. Suamiku, hati-hati.
Lumin, kamu gila aja? Dia yang menjual Yokian padaku. Ibu, Aku hanya ingin yang terbaik untuk grup Yo. Aku sudah memberi mereka 50 juta. Kecuali kamu mengembalikan uangku. Jika tidak, Yokian harus ikut denganku. Apa yang dia katakan benar. Hitam di atas putih, jelas tertulis. Jangan-jangan, kalian mau mengingkari? Apa yang sebenarnya terjadi? Grup Yo mengalami krisis keuangan. Dia bilang bisa membantu kami meminjam uang tanpa syarat. Gratis. Jangan terlalu naif. Dia sudah berjanji padaku. Asalkan dana 50 juta ini tersedia, aku akan membuatmu bercerai dengan pria ini, lalu kau menikah denganku. Aku akan membuat grup Wu berinvestasi 150 juta. HMPH, benar, grup Yo. Menghadapi masalah keuangan sebesar ini, aku tidak mengandalkan bosku, lalu mengandalkan sampai sepertimu? Aku yang akan menyelesaikan ini. Apa aku tidak salah dengar? Ini 200 juta, bukan 2 rupiah. Hanya dengan seorang FW sepertimu. Hanya 200 juta, percayalah padaku, sayang. sudah cukup, Luming. Aku pikir kau hanya lemah. Ternyata kau sekarang belajar keras kepala. Kau sangat mengecewakanku. Percayalah padaku, sayang, aku bisa menyelesaikannya. Kau bisa bicara besar, tapi grup Yo tidak bisa menunggu. Jika dalam seminggu tidak bisa mengumpulkan 200 juta, grup Yo akan bangkrut. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Asalkan dalam 3 hari, kau bisa mengembalikan 50 juta ini, semuanya selesai. Jika tidak, istrimu jadi milikku, kau. Merangkak keluar dari sini. Oh ya? Kalau begitu aku juga punya syarat. Apa yang kau lakukan? Jangan macam-macam. Luming, lepaskan bos XU sekarang. Kau ingin menghancurkan semuanya? Jangan libatkan grup Yo. Berani mengganggu istriku? Tanggung sendiri akibatnya. Kau. Apa yang kau lakukan padaku? Hanya membantumu mengontrol nafsu dalam sebulan. Jangan berpikir untuk urusan mesum lagi. Kau. Sekarang kau bisa pergi. Kalian sampah-sampah, cepat pergi. Sayang, aku. Aku ingin lihat di mana kau bisa mendapatkan 200 juta. Sekarang, keluarlah. Jika tidak bisa membawa uang, jangan kembali lagi. Meskipun aku punya warisan, tapi 200 juta bukan jumlah kecil. Bagaimana caranya mengumpulkan secepatnya? Jangan macam-macam. Kakek, serahkan barang berharga yang kau bawa. Pembantu mengajakku jalan-jalan, tidak bawa uang. Tidak punya uang. Tinggal di kawasan villa ini, minimal kekayaan miliaran. Berani bilang tidak punya uang? Cari mati ya. Kalau berani macam-macam lagi, aku laporkan polisi. Carry ass. Dengan kemampuan seadanya begini, berani-beraninya merampok. Cepat pergi. Bapak tidak apa-apa. Anak muda, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Cuma bantuan kecil. Tapi penyakit Bapak. Ternyata ilmu pengobatan Hun Duntian. Bisa langsung melihat kondisi tubuh pasien. Henyekeku. Sepertinya aku bisa menyembuhkannya. Ini benar. Sudah? Coba Bapak berjalan beberapa langkah. Ayo. Pak, aku masih ada urusan nanti. Kali ini cuma bisa bantu Bapak berdiri dulu. Sisanya nanti aku obati sampai tuntas. Ini. Ambil dulu. Nanti aku suruh mereka cari kamu. Lihat gaya, kayaknya orang kaya. Uang di kartu ini. Mungkin bisa bantu Yo keluarga atasi krisis keuangan. Kalau begitu aku tidak sungkan. Ini anggap saja bayaran pengobatan. Sampai jumpa. Halo, Luming, cepat selamatkan aku. kamu di mana? Cium satu, peluk satu. Ini sebenarnya apa yang terjadi?
Ya cuma Senggi Senggawa. Fang Shuo bilang, asal bisa panggil kamu buat hiburan. Dia kasih aku tas edisi terbatas. Kok kamu bisa jadi begini? Katanya kamu pacar pertama Ruolan. Aku heran. Dengan penampilan lusuh begini, kok bisa deketin si cantik kampus? Kayaknya Ruolan cuma main-main sama kamu. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Parenti, aku izinkan kamu pergi? Kamu mau apa? Katanya sekarang kamu menantu keluarga Yo. Pasti punya uang. Makanan ini kamu yang bayar. Gimana? Masa sih? Reuni teman sekelas. Jangan pelit-pelit gak mau bayar, dong. Jijik aku ingat pernah pacaran sama orang miskin kayak kamu. Pak, total tagihan kamar ini 580.000. Bayar pakai kartu atau tunai? Cuma 580.000, masa Lu Shao tidak punya? Gini Aya. Kamu minta-minta ke aku bayarin. Hari ini aku yang bayar. Setelah ini kita tidak ada hubungan lagi. Baik. Semoga uang di dalamnya cukup. Ini kartu VIP eksklusif yang hanya ada 5 di seluruh dunia. Maaf tuan, tadi aku kurang aja. Kamu bilang ini kartu edisi terbatas, berapa limitnya? Tuan bercanda. Kartu VIP eksklusif ini tidak ada batas pengeluarannya. Dan masih banyak hak istimewa yang bisa digunakan. Palsu, pasti palsu, jangan percaya dia. Bahkan keluarga Yo belum tentu punya. Tidak mungkin Fang Xiao salah, kartu ini ada tanda keasliannya. Aku pernah lihat di majalah. Luming, dari mana kamu dapat kartu ini? Diberi orang, bukan hal besar. Ternyata Luming diam-diam sukses. Sudah kubilangkan, penilaianku tidak salah. Lihatlah, sekarang Luming hebat sekali. Tidak usah. Aku hanya seorang WNF miskin yang kamu tinggalkan. Aduh, tadi aku cuma bercanda. Jangan terlalu serius. Nanti aku teman kamu keluar minta maaf. Kamu mau bagaimanapun bisa. Kamu tidak ikut aku nanti? Kamu siapa sih? Jari kelingking Lu Xiao saja tidak ada apa-apanya. Berani merebut orang dari Lu Xiao. Kamu. Sudah, aku buru-buru, cepat bayar. Baik, sebentar. Sudah kubilang palsu, lihat bagaimana kamu pura-pura. Kalau tidak, akibatnya akan serius. Beberapa tahun tidak bertemu, ternyata kamu menjijikan. Jangan-jangan kamu sudah gila karena miskin? Ternyata benar dicuri, orang seperti ini pantas dihajar. Sepertinya aku harus membantu pemilik kartu ini menghajarmu. Benar juga Fang Xiao, orang seperti dia pantas dihajar. Katanya beberapa hari lalu kamu menang pertandingan jadi juara tinju. Kamu harus menghajarnya, biar semua orang juga melihat. Pukul dia, hajar dia. Kalau begitu, biarkan semua orang melihat. Apa itu juara tinju? Luming, kamu berani memukul Fang Xiao. Kamu hati-hati. Jangan sembunyi di balik telepon, hari ini kamu memukul Fang Xiao. Xiao harus memberikan penjelasan. Hello Tuan Lu. Saya staf penerbit kartu VIP eksklusif. Kami mendeteksi ada transaksi dengan kartu eksklusif. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa kartu ini tidak bisa dipakai untuk transaksi? Pegang ini, Tuan Lu. Pertama kali menggunakan kartu VIP eksklusif. Perlu verifikasi identitas untuk aktivasi. Setelah aktivasi berhasil, bisa belanja tanpa batas. Dan bisa menikmati layanan eksklusif di bank manapun. Kalau tidak keberatan, saya bantu aktivasi sekarang. Aktivasi sekarang juga. Oke, aktivasi berhasil. Sekarang kartu ini bisa dipakai, kan? Iya, saya akan bantu pakai kartunya. Tunggu sebentar. Waduh, ternyata salah paham. Aku bilang juga. Luming kita memang yang paling hebat. Cuma kartu doang, gue juga bisa bikin. Kartu ini bukan untuk sembarang orang. Kartu ini cuma ada 5 di seluruh dunia. Kalau kamu memang hebat, nggak mungkin nggak bisa bedain asli palsunya. Kalian tunggu saja. Sudah selesai? Sudah, ada lagi yang bisa saya bantu, Ming? Sudah, aku masih ada urusan. Aku mabuk, kepala pusing, kamu antar aku pulang ya. Kamu yakin mau aku antar?
Tentu, kan kamu mantanku pertama. Anggap saja balas budi, antar aku dong. Ayo. Mobilmu mana? Itu tuh. Ayo naik. Ada masalah? Nggak ada. Naik. Ini kan pelanggan kartu eksklusif kita. Kamu cuma punya mobil jelek begini, Ruolan? Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Humph, Mau aku antar kalian? Mobil jelekmu ini, jangan-jangan di jalan pecah. Nggak usah khawatir. Pecundang, minggir sana. Parenti, Kalian mau apa? keluar semua uangnya. Aku nggak punya uang. Ganti nyawa. Luming, aku takut. Kasih saja uangnya pada mereka. Tapi aku benar-benar nggak punya. Kayaknya kamu nggak kapok ya? Mau kami yang gerakin tangan? Aku mohon, jangan sakiti dia. Wah, masih cantik juga. Bisa saja kami melepaskannya, tapi ada syaratnya. Apa? Syarat apa? Biar kami main-main dulu. Asal kalian tidak menyakitinya, aku mau melakukan apapun yang kalian minta. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Jangan pamer cinta di depan kami, kemari. Berhenti. Kemari. Berhenti. Kamu cari masalah ya? Justru kalian yang cari masalah. Sirenjia. Kalau tidak bisa mengendalikan nafsu bawahmu, lebih baik dihabisi saja. Jangan mendekat. Dia yang menyuruhku. Dia bohong, aku tidak kenal mereka sama sekali. Dia bilang kamu sangat kaya, suruhku menghadangmu di sini. Kamu memfitnah aku. Luming, kamu harus percaya padaku. Omong kosong, Li Ruolan, baru saja putus denganku. Langsung tidak mengakui ya? Dasar perempuan jahat. Ternyata kalian memang kenal. Masih ada yang mau dijelaskan? Luming, aku melakukan ini karena sangat mencintaimu. Luming, kamu harus percaya padaku. Cukup. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Luming, Kamu mau apa lagi? ikut aku sebentar. Ini di jalanan. Apa kamu tidak suka sensasi seperti ini? Menyentuhmu saja aku jijik. Luming, aku tidak akan menyerah. Kamu mau apa lagi? Aku banyak urusan di perusahaan. Tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Sayang, aku sudah dapat uangnya. Aku akan menemanimu transfer sekarang. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Nanti aku jelaskan pelan-pelan. Sekarang kita ambil uang dulu. Nona Yo, Anda datang untuk... Urusan bisnis? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kualifikasi perusahaan Anda. Aku tidak bisa memproses pinjaman untuk Anda. Jangan buang waktu lagi. Berhenti. Apa? Mau merampok juga? Merampok tidak perlu, tapi ada urusan bisnis di sini. Yang perlu kamu bantu proses. Dengan penampilanmu yang melarat seperti ini, tidak pantas aku melayanimu sendiri. Kalau dia, pantas, Pantas, pasti pantas. Barusan aku kurang teliti. Aku minta maaf kepada Anda dan Nona Yo. Apa yang terjadi? sudah kubilang, masalah uang sudah selesai. Sekarang kamu tenang kan? Bagaimana kalau aku antar kalian ke ruang VIP? Ayo pergi. Direktur Yang, tolong transfer 200 juta ke rekening istriku. Selain itu, tolong ambilkan 50 juta tunai. Baik, baik. Aku akan segera uruskan untukmu. Apakah di kartu ini benar ada uang sebanyak itu? Ini menyangkut hidup mati perusahaan, jangan main-main. Masa sih? Percayalah padaku kali ini. Sebentar lagi kamu akan tahu. Direktur Yang, sudah selesai secepat ini? Tuan Lu, kartu Anda ini tidak memiliki izin transfer dan penarikan tunai. Masa sih? Kamu yakin? Sudah kuperiksa berulang kali, memang tidak ada izin transfer. Sayang, percayalah padaku. Sudah cukup Luming, senang yang mempermainkanku?
Kamu sangat mengecewakanku. Sayang, sayang, Tuan Lu, tunggu sebentar. sayang, sayang. Tuan Lu, tunggu sebentar. Kamu mau apa lagi? Kalau Anda ingin melakukan transfer, sebenarnya bisa saja. Tapi Anda harus melakukan binding identitas dulu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bagaimana caranya? Harus verifikasi identitas di front desk dulu, baru bisa binding. Setelah itu bisa membuka fitur transfer dan penarikan tanpa batas. Tapi, proses verifikasinya butuh waktu seminggu. Seminggu? Waktunya seharusnya cukup, cepat uruskan untukku. Baiklah. Kok kamu sudah kembali? Sayang, beri aku waktu seminggu lagi. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Sayang, percayalah padaku, kali ini tidak bisa ambil uang. Karena kartu ini perlu binding identitas. Dalam seminggu sudah bisa transfer. Kalau tidak percaya, lihat ini. Percaya sekarang kan? Sayang, aku masih perlu. Kian-kian kamu di sini? Bu, kok pulang sekarang? Cepat sembunyi. Selimut, selimut. Xian. Ah, ibu. Ini masih siang, kamu mau tidur? Aku agak nggak enak badan, mau istirahat. Muka kamu merah banget, jangan-jangan demam? Ah, enggak kok. Aku cuma butuh istirahat sebentar. Katanya ibu main kartu, kok pulangnya cepat banget? Ngomongin itu aku jadi kesal. Tahu enggak sih perempuan-perempuan tua itu? Entah gimana mereka tahu tentang perusahaan kita. Sedikit masalah, takut aku kalah main kartu. Enggak bayar. Cuma kalah beberapa kali, perlu segitunya. Ngomongin ini aku jadi kesal. Semua salah Luming si bajingan itu, kalau bukan karena dia. Sekarang aku udah jadi mertua bos Su. Jangan gerak. Kamu berani membentak aku? Aku susah payah membesarkan kamu. Untuk siapa semua ini? Bu, aku bukan maksud begitu. Maksudku, ini udah lewat, jangan diungkit lagi. Bukannya Luming bilang dia bakal cari solusi? Kamu masih bela dia? Kamu masih percaya dia? Enggak bisa. Sekarang aku mau telepon bos Su. Aku mau dia datang sekarang. Jangan Bu, maksudku. Ibu jangan telepon. Percaya lagi sama Luming sekali ini. Dasar anak ini, kamu masih percaya omong kosongnya. Kamu percaya, aku enggak. Sekarang aku mau kamu dengar. Betapa baiknya bos XU ke kamu. Bos XU. Aku ibu Kian-kian. Bos Su, biarkan dia coba lagi. Siapa tahu berhasil. Enggak usah. Kayaknya beberapa hari ini, aku beneran enggak bisa deketin cewek. Aku mau habisin si bajingan ini. Bos Su, kok telepon kamu nyala? Mungkin ketiduran. Hello? Bos Su, kalau Anda sibuk, aku enggak ganggu ya? Bu, kamu lihat sendiri kan sifat Sukai? Masa ya aku harus nikah sama orang kayak gitu? Xian. Laki-laki mana ada yang enggak selingkuh? Diam-diam aja lah, tutup mata. Kian-kian, kok kamu berkeringat? Pakai selimut sebanyak ini enggak panas? Nggak kok, Bu. Aku mungkin sedikit flu. Berkeringat dikit nanti sembuh. Kamu ini persis bapakmu. Tapi urusan cerai ini harus menurut aku. Bu. Nggak ada tawar-menawar. Kalau nggak, sekarang ikut aku ketemu Sukai. Iya. Biarin aku istirahat dulu ya. Dah. Ada apa, Bu? Cuma mau tanya, mau minum susu nggak? Aku ambilkan segelas ya. Ah, nggak usah, Bu. Istirahat juga ya. Sayang, kenapa kamu setuju cerai? Siasat sementara. Kalau sampai ibu tahu kamu di sini, bisa berantem habis-habisan. Aku nggak peduli, aku mau ganti rugi. Mau ganti rugi apa? Kamu nanya? Halo? Kok bisa begini? Ada apa? Ada pemegang saham yang minta cairin saham. Perusahaan paling kuat 3 hari lagi. Gimana nih? Sayang tenang, aku cari cara. Bukannya transfer baru bisa seminggu lagi? Gimana kalau nggak lolos verifikasi? Sayang, kita punya kartu itu. Takut apa? Paling-paling pinjam uang pakai kartu itu. Sebenarnya ada berapa duit di kartu itu? Aku juga nggak terlalu tahu.
Santai sayang, lihat aja sikap Direktur Banyang. 200 juta pasti nggak masalah. Jangan panik. Aku tanya dulu ya. Luming, Sial, bakal rame lagi nih. kamu kok di sini? Bu, aku balik ambil barang. Ada urusan dulu ya. Berhenti. Ambil apa? Ini kan rumahmu. Barang ditaruh di rumah ngapain khawatir? Kamu mau ambil kontrak rumah ya? Dasar anak ini. Beli rumah nggak bilang-bilang. Kontrak rumah? Bukannya baru dikirim orang? Yang ngirim baru aja pergi. Villa 600 meter sudah jadi. Kapan aku beli? Kalau bukan kamu yang beli, kok namamu yang tertulis? Dasar Luming. Kamu bohongi kian-kian kami lagi. Kian-kian kami bilang, kalau kamu cerai, kami akan berikan satu rumah. Tapi, kamu nggak lihat kondisi perusahaan kita sekarang? Kamu malah minta kian-kian beliin villa. Aku hajar kamu. Mama, villa ini pasti juga bukan Kian-Kian yang beli. Kalau bukan kian-kian, siapa lagi? Kalau kamu bisa dapatkan rumah, masa kamu bisa jadi lemah kayak gini? Kamu segera batalkan pembelian rumah itu. Bahkan kalau kian-kian cerai, kamu nggak akan dapat sepeser pun. Halo, Tuan Lu. Saya petugas dari bank penerbit kartu eksklusif. Karena proses verifikasi memakan waktu lama, bank memberikan satu villa sebagai kompensasi. Semoga Anda senang. Ternyata memang rumahmu. Ini bagaimana sih? Kartu eksklusif apa itu? MA, aku menolong seorang tua di jalan. Dia balas budi dengan memberiku kartu ini. Wah, menantuku memang hebat. Isi kartunya berapa? Nggak banyak, cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau belum ada proses administrasi, sertifikat rumahnya, tulis nama kian-kian saja. Terserah. Tapi MA, masalah perusahaan harus diselesaikan dulu. Kalau benar-benar nggak sempat, ia terpaksa jual rumah ini. Untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Masa sih? Rumah ini sudah jadi milikku. Siapapun nggak boleh ambil. Kamu mau apa? Aku nungguin kamu. Nungguin aku buat apa? Aku sudah bilang jelas-jelas. Kita nggak ada hubungan lagi. Luming, dia sudah minta maaf. Jangan marah lagi, ya? Kalian, Istriku. Luming. Kukira kamu beda dari pria lain, ternyata kamu juga melakukan hal seperti ini. Istriku. Luming, istrimu galak banget. Bikin aku takut. Minggir kamu. Luming, gimana kalau ke rumahku? Aku bantu kamu redakan amarah. Istri, aku sudah tahu. Barang-barangmu semua ada di dalam. Pergi kemanapun kau mau. Luming, Ambil uangku terus kabur ya. Aku izinkan kau pergi. Urusan kalian berdua, tidak ada hubungannya denganku. Pelacur ini semalam nangis-nangis, bilang mau jadi wanita aku. Habis tidur malah kabur bawa uangku 500.000. Jadi uangnya buat dikasih ke lu ya? Aku nggak ngerti, selain muka ini. Apalagi yang bikin cewek-cewek ini mau ngejar lu? Aku ingatkan sekali lagi, jaga mulutmu. Berani melawan aku? Percaya nggak percaya, aku hancurkan wajahmu. Sepertinya pelajaran kemarin masih kurang. Kalian, serang. Masih mau kabur? Nanti aku urus lu. Luming, lu lagi. Pulang tunggu aku, nanti aku jelasin. Aku peringatkan terakhir kali, kalau masih cari masalah. Aku babat lu. Waduh, Lu Xiao. Aku nggak berani lagi. Luming, lu nggak apa-apa? Luming, tolong aku. Tahan Jia. Lepasin aku. Berhenti. Luming, tolong aku, please. Mengingat hubungan kita dulu. Tolong aku sekali lagi, Luming. Hubungan dulu? Gak heran pada datang ke sini. Istri, percayalah, aku udah gak ada hubungan sama dia. Kalau nggak percaya, tanya dia. Bicara yang benar, atau ikut mereka. Sebenarnya, aku yang ngejar Luming. Istri, kan udah aku bilang, aku nggak ada hubungan sama dia. Ada cewek secantik lu, siapa lagi yang mau aku lirik?
Kodok pingin makan angsa, ya? Untung lu masih sadar diri. Jangan-jangan orang tadi balik lagi? Jangan takut, aku lihat dulu. Lagi nyari lu, ternyata beneran ada di sini. Nyari lagi? Lihat nih. Juara tinju bawah tanah 2 tahun berturut-turut ku bawa. Hari ini, aku lihat lu masih berani sombong. Ini bukan bossu ya? Ayo, masuk sini. Wah, Kian, sudah menunggu aku di sini? Jangan buru-buru. Sebentar lagi aku akan membawamu pergi. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin nyali kamu lagi. Apa sih trik kotor yang kamu lakukan? Cepat sembuhkan aku. Aku bisa memberimu akhir yang cepat. Kalau tidak, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Oh ya? Aku penasaran seberapa seru nantinya. Baiklah. Seret dia keluar dan pukuli habis-habisan. Hitung saja padaku. Tunggu. Kenapa? Sudah takut? Tapi, aku bisa memberimu kesempatan. Seperti biasa. Merangkak keluar dari sini, dan sujud 3 kali. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimana? Tidak usah. Aku hanya ingin mengundang bosku keluar untuk menonton. Biar nanti tidak kebingungan mencari orang saat memohon ampun. Walaupun mulutmu keras, setidaknya kamu masih punya kesadaran diri. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas. Ini tidak apa-apa. Diam saja ngapain? Pukuli Jia. Apa yang kamu lakukan? Dasar pengecut. Berani-beraninya kamu main belakang. Tidak bisa dibandingkan denganmu. Mengandalkan jumlah juga bisa dibilang jujur. Kamu. Katakan. Hari ini mau diapain? Jangan mendekat. Aku hari ini cuma mau uang. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan laporkan ke polisi. Tolong. Aku tidak mau lagi, boleh tidak? Jangan panik. Cuma garuk-garuk kepala saja. Barusan bilang tidak mau uang lagi. Aku tidak bilang apa-apa. Tenang saja, urusan istriku akan kuselesaikan. Aku tidak akan membiarkannya berhutang pada pria lain. Bicara saja semua bisa. Kalau berani, tunjukkan uangnya. Buruan apa? Sudah janji 3 hari. Hari ini sudah hari kedua. Kalau besok uangnya belum ada, suruh Kian menikah lagi saja. Masih banyak mulut ya? Kukira kamu hebat sekali, ternyata cuma segini. Aku ubah pikiran. Hari ini aku mau uang. Kalau tidak bisa memberikan, aku akan menculik orangnya. Apa yang kamu mau lakukan? Aku bisa membuat kalian jatuh sekali, pasti bisa membuat kalian jatuh lagi. Kalau begitu, keluarkan uangnya. Aku kasih waktu 1 jam. Kalau tidak ada uang, jangan salahkan aku. Pergi. Panggil teman-temanmu yang jago tinju bawah tanah, lebih banyak lebih baik. Kalau aku jadi pengantin hari ini, hadiah angpau, 1 orang 100.000. Sayang, haruskah kita lapor polisi? Jangan takut, aku tidak akan biarkan kamu pergi dengan mereka. Kalian, masih ada waktu 58 menit. Tuan Lu, akhirnya aku menemukan Anda. Ada kabar baik untuk Anda. Persetujuan sudah lolos. Ini belum. Aku lihat kemarin Anda terlihat sangat butuh uang. Aku sudah mengajukan ke bank, uang ini. Kebetulan bisa Anda gunakan dulu, Direktur Yang. Anda tidak salahkan, Bos Su. Barusan sibuk mencari orang tidak memperhatikan Anda, lain hari akan datang minta maaf. Anda barusan bilang, bank menyetujui uang untuk dia, si miskin ini? Kalian tidak takut dia tidak bisa bayar, si miskin ini? Tuan Lu adalah anggota VIP. Dia adalah nasabah bank kami, tidak mungkin salah. Bos Su. Anda ini, hanya menagih utang saja, Anda barusan. Bukannya bilang bank menyetujui uang untuk Anda? Mungkin. Tidak cukup untuk menutupi utangku.
Tuan Lu, ini adalah dokumen persetujuan 100 juta. Silakan dilihat, 100 juta. Aku menggadaikan rumah, kalian baru pinjamkan 50 juta. Apa maksudmu? Jangan-jangan, aku tidak sebaik dia? Boss XU Jangan Mosai. Ini keputusan ban, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda butuh uang segera, Anda bisa menggadaikan barang lain juga, Anda. Wah Direktur Yang. Anda ini menyusahkan Bos Su. Bos Su ini sudah susah sampai rumahnya digadaikan. Masih ada apa lagi yang berharga? Wah Direktur Yang, uang ini. Anda transfer 50 juta, transfer ke Bos Su. Wah Tuan Lu, uang ini setelah disetujui langsung aku cari Anda. Jumlahnya terlalu besar. Besok baru bisa masuk. Anda mungkin tidak sempat. Kalian masih ada 40 menit. Tuan Lu butuh uang segera ya? Iya. Aku tidak berbakat, tapi 50 juta masih ada. Uang ini, Anda pakai dulu. Kalau begitu terima kasih Direktur Yang, setelah persetujuan keluar. Aku akan kembalikan 60 juta. Terima kasih Tuan Lu. Wah Direktur Yang. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia sebentar lagi tidak bisa makan nasi aking. Jangan ngomong sembarangan. Tunggu Tuan Lu transfer uangnya padamu. Kalian berdua selesai. Tuan Lu adalah klien VIP ban kami. Kalau masih cari masalah, jangan salahkan ban kami. Memutus hubungan kerja sama denganmu. Bos Su, anak buah sudah datang, biarkan mereka masuk. Masuk apaan? Cepat pergi. Tuan Lu, ada yang bisa saya bantu lagi? Direktur Yang, ban hanya menyetujui 100 juta ya? Bisakah lebih banyak? Saya butuh minimal 200 juta. Jujur saja, tahun ini kinerja cabang kami kurang baik. 100 juta ini pun sudah luar biasa disetujui. Baiklah, kami akan cari cara lain. Tuan Lu tunggu sebentar, saya ada ide. Sayang, kamu pulang dulu dengan ibu. Direktur Yang, apa idenya? Katanya Bos Wu ketemu orang sakti. Penyakit lamanya sembuh, tapi masih ada efek sampingnya. Saya kenal seorang tabib tua, belum sempat perkenalkan. Bagaimana kalau kamu ajak orang ke sana, sekalian pinjam uang dari kakekku? Grup Wu. Itu grup tempat Bos Su tadi, tapi dia cuma manajer umum di grup Wu. Tidak akan berpengaruh padamu. Ini kartu nama Bos Wu. Alamat tabibnya juga saya kirim. Tidak usah, saya sendiri yang urus. Kamu sendiri yang urus? Wu Tianqi. Parenti. Lihat dulu ini tempat apa, dengan penampilan lusuh seperti kamu. Mau masuk? Sungguh tak tahu malu, pergi. Berani-beraninya kamu melawan di sini. Apa? Mau dipukul lagi? Aku peringatkan, jangan macam-macam. Ini grup Wu, tidak ada yang berani berbuat onar di sini. Oh ya? Kalau begitu hari ini aku yang pertama. Tunggu. Gak habis-habis ya? Panggil semua orangmu, hadapi aku sekaligus. Jangan buang waktuku. Tuan, Anda salah paham. Saya di sini menjemput Anda. Jemput aku? Tidak salah kan? Bapak Luming, benar kan? Saya diutus bos untuk menjemput Anda. Mari ikut saya. Bos Wu, saya adalah... Kakek, kok bisa Anda? Aku sedang ingin mencarimu. Anda adalah Bos Wu Tianqi dari grup Wu ya? Ya. Asli, bukan palsu. Pantasan bisa dengan mudah memberiku kartu seperti itu. Aku juga tidak bisa menerima hadiahmu begitu saja. Begini saja. Hari ini aku akan menyembuhkan penyakitmu sampai tuntas. Baik, 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 baik. Sekarang rasanya bagaimana? Sudah sembuh. Wah. Anak muda, penyakitku yang sudah 20 tahun lebih ini. Kamu ternyata bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Masuk. Bos, ini laporan perkembangan proyek baru. Silakan dilihat. Baiklah. Kamu masih di sini? Apa yang ingin kamu lakukan pada bos? Tuan Lu membantu mengobatiku, kamu teriak-teriak apa? Menggepari? Dia saja. Dasar bodoh, berani tidak hormat pada Tuan Lu. Bagaimana kamu bisa duduk di posisi ini? Aku juga penasaran, grup Wu memilih orang. Tidak melihat karakter ya? Orang seperti HS ini bisa jadi pejabat tinggi. Tuan Lu, orang bodoh ini bagaimana bisa menyinggungmu? Aku akan membantumu menghajarnya. Tidak apa-apa, cuma datang ke rumahku, merebut istriku. Sambil memukulku beberapa kali. Kamu. Oh ya, dia juga berjanji pada mertuaku. Asalkan istriku menikah dengannya.
Grup Wu akan berinvestasi 200 juta ke grup Yo. Maaf bos, aku salah. Maaf bos. Aku salah, maaf bos. Tuan Lu maafkan aku buta. Tolong maafkan aku Tuan Lu. Sudah. Kamu pikir beberapa tamparan bisa menghapus kesalahanmu? Sudah terlambat. Tunggu, Ternyata Bos Wu masih sayang pada anak buah kesayangannya ya. aku takut dia mengotori tanganmu. Tuan Lu, sudah puas. Tuan Lu, aku salah, anggap saja aku seperti angin yang lewat. Tuan Lu, aku salah Tuan Lu. Tuan Lu, sudah tenang. Maaf mempermalukan Anda. Siapa ada? Bawa dia ke HR untuk mengurus pengunduran diri. Siap. Terima kasih, Bos Wu. Tapi aku masih ada satu permintaan. Bisakah Anda setuju? Oh, katakanlah. Aku butuh dana untuk arus kas. Bisakah Anda meminjamkan aku 100 juta? Gampang. Tapi aku tidak punya banyak uang tunai sekarang. Kalau begitu, tidak usah repot-repot. Tuan Lu. Kalau benar-benar butuh uang tunai, bukan tidak ada jalan. Kalau ada permintaan, langsung saja katakan. Tuan Lu. Aku punya cucu perempuan, cantik sih. Tapi dia terlalu dimanja, kurang didikan. Anda ingin aku bantu mendidik cucu perempuan Anda? Tuan Lu. Kakek, dengar kabar tubuhmu sudah pulih. Suan, sudah besar masih ceroboh begini. Ah, tahulah. Kamu bikin kaget. Kamu berdiri di situ kayak patung penjaga pintu. Xian. Jangan kurang ajar, ini Tuan Lu. Wulau, maksudmu tadi adalah... Aku ingin kalian menikah. Kakek, aku masih kecil, belum mau menikah dini. Lagi pula, orang yang kamu sebut ini, aku sama sekali tidak suka. Seolah-olah aku bisa suka kamu. Apa katamu? Wulau, niat baikmu aku hargai. Tapi aku benar-benar tidak beruntung menikmatinya, jadi tidak usah repot-repot. Jangan pergi. Jelaskan dulu. Suan, kenapa bisa begini, Suan? Bagaimana, Tuan Lu? Bagaimana Suan? Dia keracunan. Kenapa bisa keracunan? Tuan Lu, asal kamu selamatkan Suan. Aku langsung transfer uang ke rekeningmu. Tenang, siapkan kolam untukku. Baik. Bajingan. Niat baik dianggap jahat, terserah kamu deh. Wulau, Suan sudah baik, tapi jangan lupa janji Anda tadi. Oh, baik. Hello. Aku kasih nomor rekening, transfer 200 juta sekarang. Apa? Selesaikan secepatnya. Maaf, Tuan Lu, ada masalah di bagian keuangan. Paling lambat besok uangnya masuk. Tuan Lu, ambil dulu batu giok ini. Sebagai tanda terima kasih saya. Ini mirip sekali dengan batu milik senior Chong Yangzi. Jangan-jangan ada rahasia di balik ini. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Wu. Tuan Lu tenang saja, uangnya bisa masuk besok. Aduh, gimana ini? Katanya masih bisa bertahan 2 minggu lagi. Sekarang para pemegang saham sudah mulai ribut. Sudahlah, Bu. Bukannya Lu Ming juga terus berusaha mencari solusi. Kamu masih sebut si sampah itu? Kalau bukan karena dia, masalah perusahaan pasti sudah selesai. Kamu berani pulang? Janjimu 200 juta itu mana? Dasar brengsek,
Perusahaan jadi hancur karena kamu. Bu, uangnya pasti masuk rekening perusahaan besok. Masih berani bohong? Aku pukul kamu nih. Bu, memukulnya juga tidak ada gunanya. Apa ini? Berani-beraninya menyimpan barang diam-diam, berikan ke aku. Ini sepertinya bernilai banyak. Bu, cepat berikan kepadaku, ibu tidak boleh mengambilnya. Antaku, semua yang ada di rumah kita adalah milikku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Bu, ini barangnya Luming, ibu tidak boleh mengambilnya. Aku lebih baik mati saja. Anak perempuan yang kubesarkan susah payah. Malah membela orang lain, malu apalagi aku hidup. Aku tidak punya malu untuk hidup. Aduh, dadaku sesak. Bu, ibu tidak apa-apa? Jangan nakut-nakuti aku, Bu. Semua normal. Sepertinya pura-pura, kalau begitu. Denyut nadi normal. Lalu kenapa bisa pingsan? Ibu baru-baru ini agak panas dalam, emosi menyerang jantung. Aku akan beri 2 tusukan, pasti sembuh. Kamu bisa aku punktur? Kebetulan beberapa hari lalu ke panti asuhan, ada seorang tabib tua. Mengajarkanku 2 jurus akupuntur, cocok untuk dicoba pada ibu. Pakai yang mana ya? Wah, ini tidak bisa. Terlalu tipis. Ini juga tidak bisa. Terlalu pendek. Ini lumayan, pas. Dasar pembunuh, kamu mau bunuh aku ya? Bu, ibu sudah sadar? Ada yang tidak enak badan? Dadaku sesak, semua karena kamu marah-marah. Kamu cepat-cepat cerai dengannya. Kalau tidak, aku bisa mati karena kamu. Bu, ibu baru-baru ini agak panas dalam, aku akan beri 2 tusukan untuk meredakannya. Pasti sembuh, ibu tenang saja. Aku tidak mau kamu yang menusukku. Cepat pergi dari sini. Apa ini benar-benar boleh? Tenang saja. Ibu kenapa? Ibu kutekan diri tidurnya, tidur sebentar akan baik. Sayang. Kamu juga cepat naik ke atas dan istirahat sebentar. Aduh, aku masih harus ke kantor. Kamu jaga ibu di rumah ya. Sayang, kayaknya aku diikuti orang. Sudah kubilang, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Mau lari kemana? Wangi sekali. Pantas saja aku tertarik padamu. Lonte, Sudah bangun? Lebih seru kalau sudah bangun. jangan sentuh aku. Simpan tenagamu untuk berteriak nanti. Kamu mau apa? Jangan macam-macam. Kamu cari. Tenang, aku sudah datang. Kamu istirahat dulu. Oh, ternyata begitu. Mana orangnya? Sudahlah. Asal tidak membuat masalah di rumah. Kamu bilang apa masalah? Masalah hari ini, akan kuhitung baik-baik denganmu. Keluarga Yo memberimu makan dan pakaian. Kamu malah mau membunuhku? Aku pukul kamu, anak tidak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu kembali. Nanti ibu kulitmu dikupas. Ternyata teknik pengobatan KSDian yang lengkap. Bisa sepenuhnya terlepas dari akupuntur dan obat-obatan. Hanya dengan menekan titik dan tenaga dalam saja sudah cukup. Tolong. Kalau kamu berani menyentuhku, kakekku pasti tidak akan membiarkanmu. Oja, kakak malam ini juga tidak akan membiarkanmu. Berhenti. Dari mana datangnya orang tak tahu malu? Cari.
Cepat pergi. Kenapa? Terpesona oleh tampananku? Kamu kayaknya orang yang baik. Jadi pacarku, ya? Bagaimana? Atas nama Pak Wu, aku antar kamu pulang. Ayo. Orang yang kusukai tidak bisa kabur. Halo? Kian, cepat tolong ibu. Luming? Luming, ibu ada masalah? Ayo. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Sudah datang. Cuma kalah judi saja, 15 juta. Bayar, baru orangnya dilepas. Ibu, Yobruk sudah seperti ini. Kenapa kamu masih berjudi? Aduh, Qian. Aku cuma pengen menang beberapa kali, biar bisa bantu kamu. Gimana? Udah ada kesepakatan belum? Kalau aku nggak salah lihat, di sini tulisannya 10 juta, ya? Kemarin 10 juta. Tapi setelah semalaman ditambah bunga, jadi 15 juta. Ini MAH pemerasan. Masa sih disebut pemerasan? Kalau si nenek nggak mau, masa aku bisa maksa dia? Bunga harian 50%? Ibu, kamu nggak mikir ya? Gimana kalau 10 juta, aku bawa dia pergi? Nggak boleh kurang 1 sen pun. Ya udah, orangnya terserah kalian, kami pergi dulu. Dasar brengsek, beneran mau ninggalin aku ya? Kian, kamu beneran nggak peduli sama ibu? Qian. Tunggu dulu. Kayaknya mau paksa ya? Udah masuk sini, masa pergi begitu aja? Kalau gitu, adu skill aja deh. $10 juta, setuju? Setuju. Di kartu ada 10 juta, orangnya aku bawa. Ayo, Bu. Sepeton. Akhirnya nggak perlu bayar hutang lagi. Tolong aku. Kehilangan banyak darah, istirahat beberapa hari aja udah sembuh. $10 juta ini aku kembalikan. Kamu masih punya hati, jadi aku kasih keringanan. Asal jangan gerak-gerak berlebihan, nggak apa-apa. Wah, jagoan nih. Aku lapar, beliin makanan dong. Bu, makan di rumah aja, capek-capek gini. Nggak beli, aku nggak pulang. Ibu, Dasar Kian, anak durhaka. Kamu mau kerja sama-sama menantumu buat kelaparin ibumu sendiri. ya udah. Ada apa? Kok kartunya nggak ada? Nggak apa-apa, sayang, hilangnya udah. Tapi kalau kurang 10 juta ini, nggak cukup buat 200 juta. Tenang, aku yang urus. Kamu beneran percaya dia bisa kasih 200 juta? Ibu, kalau aku bisa kasih 200 juta, buat selesai masalah perusahaan, gimana? Kalau gitu, aku nggak bakal ikut campur lagi urusan kamu dan Kian. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan ini, jangan lupa apa yang kau katakan beberapa hari lalu. Sekarang juga berkemas dan pergi dari sini. Apa yang kau inginkan? Sudah janji villa akan atas nama Kian. Villa apa? Kemarin dikirim ban, kita gadai dulu. Setelah kartu prioritas disetujui, kita tebus kembali. Bu, jangan bikin ribut. Masalah perusahaan ini tidak diselesaikan. Rumah ini pun tidak akan bisa kita pertahankan. Kalian benar-benar bisa menyelesaikan masalah perusahaan? Baiklah, rumah ini untuk kalian saja. Kalau sampai villa ini pun tidak bisa kalian pertahankan, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Sudahlah, lagi pula masih ada 10 juta sebagai cadangan. Halo, kami mau gadai properti. Maaf, pegadaian kami tidak menerima. Transaksi di bawah 5 juta. Kalau yang ini, Sudah bilang tidak terima di bawah 5 juta.
Kau bahkan tidak bawa barang, cuma beberapa lembar kertas mau menipu aku? Buka matamu lebar-lebar, lihat ini apa? Orang miskin seperti kau berani lancang di sini? Ini wilayahnya Tuan Meng. Yang kau maksud Wang Meng? Tahu saja, sekarang minta maaf sama aku. Aku pertimbangkan tidak melaporkan ini ke Tuan Meng. Kalau tidak, nanti Tuan Meng datang. Kau akan susah sendiri. Siapa yang berani ribut di sini? Tuan Meng sudah datang, ada orang miskin ribut di sini. Tuan Lu. Tuan Meng, ini cuma orang yang ribut. Kau buta? Penyelamat nyawaku berani kau hina? Pergi. Pergi. Tuan Lu, hamba tidak tahu. Tuan datang ke sini untuk? Aku butuh uang cepat, mau gade ini untuk 10 juta. Seminggu lagi ditebus, bagaimana? Ini Tuan bawa pulang, 10 juta akan segera dikirim. Ini tidak pantas. 10 juta itu kecil, tapi aku bisa membantu Tuan. Saudara punya muka, lihatlah kami yang hidup di jalanan ini. Seringkali berurusan dengan darah, nanti kalau ada apa-apa. Tolong bantu kami ya. Kalau ada masalah telepon aku. Tuan Lu benar-benar baik, hati-hati di jalan. Sayang, masalah sudah selesai, 100 juta sore bisa cair. Aku temani kau belanja untuk merayakan. Kau kenapa datang? Aku minta kau temani aku belanja. Kau siapa? Aku calon istri Lu Ming. Kau siapa? Aku istrinya yang sekarang. Kamu sudah menikah? Iya, ini istriku Yokian. Lu Ming brengsek, kamu ternyata menipu pernikahan. Coba kamu hiburlah dia, gadis kecil itu kelihatannya juga kasihan. Sayang, kamu gak cemburu kan? Kamu beliin kami es teh susu, sana. Jangan nangis, nanti ikut jalan-jalan sama kami. Aku nggak mau. Halo, Mau nyelamatin orang? Datang sendiri ke gudang grup Wu. berdiri. Lepasi mereka, apa-apa serang aku aja. Kamu pikir aku bodoh? Kalau mereka dilepas, aku kan pasti celaka. Kamu mau apa sih? Sujud dulu, kasih aku beberapa kali sungkem, kalau aku puas. Bisa kasih kamu mati cepat. Jangan keterlaluan deh. Ini aja udah keterlaluan? Aku masih punya yang lebih keterlaluan. Aku hitung 3 angka, tiap hitungan. Aku buka satu bajunya, sampai kamu berlutut. 3. Berhenti. Aku lutut. Kukira kamu seberapa kuat, ternyata cuma WNF. Cepat lutut. Tampar muka sendiri, sampai aku puas. Aku akan balas semua penghinaan yang aku terima. Hari ini kamu bayar 2 kali lipat. Nggak mau tampar ya? Kalau gitu aku lanjut. Kencengin, belum makan ya? Kayaknya Chan. Ada yang mau bilang ke kamu, aku kabulkan keinginan kalian. Lu Ming jangan gini, jangan pedulikan aku. Lu Ming, Sungguh adegan yang mengharukan. Aku nggak ngerti, apa sih kurangnya aku dibanding WNF ini? Kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku lawan latihan. Baik. Hari ini aku mau lihat, sejauh apa kamu bisa berbuat untuknya. Asal kamu jangan sentuh dia. Aku jilat sepatumu juga mau. Ide bagus. Kalau gitu datang sini, jilat yang baik. Oh ayah. Harus merangkak ke sini. Sayang. Untukmu. Aku rela melakukan apa saja. Jilat aku.
Sudah tidak apa-apa. Xian Xian. Kukuku Xian Xian. Aduh, ya ampun. Kakek, aku sudah baik-baik saja. Hei, ada orang. Lempar dia keluar untuk dimakan anjing. Kulihat kalian kokok ya. Kalau begitu, urus saja hal ini. Baiklah, Tidak boleh. Apa masalahnya? Istri, tidak ada masalah. Sayang. Kamu sudah menikah? Pak U, kalau tidak ada urusan, kami pergi dulu. Tuan Liu. Ini ada 100 juta. Kamu simpan baik-baik. Kalau begitu, terima kasih banyak. Sayang, air mandi sudah siap. Aku ingin mandi bersamamu. Ini katamu ya, jangan menyesal nanti. Aduh, suamiku jahat. Halo, Bos Yo, tidak baik. Pemegang saham lagi membuat keributan. Cepat lihat ke sini. jangan khawatir, masalah dana sudah selesai. Aku sekarang ke perusahaan. Suami, cepat bangun, berikan kartumu padaku. Sayang, kartunya hilang. Bagaimana bisa? Cepat cari. Jangan-jangan diambil ibu? Aku sekarang telepon dia. Halo, Kian, kartunya dirampas orang. Cepat pikirkan cara. kartu benar-benar kamu ambil? Kamu di mana? Cepat pergi. Ibu, Aduh, Chen. Ada apa? Kalian? Chen, kartunya dirampas orang. Ibu, kali ini keterlaluan. Ini uang penyelamat grup Yo. Aduh, Chen. Ibu juga tidak menyangka jadi begini. sudah, yang penting cari kartu dulu. Aku akan beritahu Ban untuk membekukan kartu dulu. Tuan Liu. Tuan Lu, orangnya sudah ditangkap. Anak itu berani sekali. Berani terang-terangan mengambil uang. Bagaimana menurut Anda? Kartunya saja, orangnya kalian yang urus. Baik, Anda tenang saja. Maaf merepotkan, aku pergi dulu. Kian, kartunya sudah dapat. Aku temani kamu ke kantor. Bu, kamu pulang dulu. Iya, baik, pergi. Urusan penting dulu. Sayang, terima kasih banyak. Masalahnya akhirnya selesai. Ini memang seharusnya aku lakukan. Aku merasa kamu jadi berbeda. Kamu suka suami yang berbeda? Kamu tidak seperti dulu lagi, semoga tetap begitu. Halo, Bu. Kita berangkat sekarang. Bu sudah ke bandara, kita berangkat sekarang. Bu, kenapa tiba-tiba mau keluar negeri? Anakku, ibu tahu, ibu selama ini di sini. Banyak merepotkan kalian berdua. Ibu pergi ya. Kalian berdua harus hidup rukun, bukankah lebih nyaman? Bu, aku tidak pernah merasa ibu merepotkan. Kian, ibu tahu. Kalian berdua harus hidup rukun. Kalau ibu pergi, tidak ada yang memaksa kamu cerai. Lumeng, kamu harus baik-baik pada Kian. Kalau tidak, ibu akan kembali. Tenang Bu, Anda bisa kembali kapan saja. Bu, Sayang, sudah, waktunya hampir habis. Kalian sibuk saja, ibu pergi dulu. Hidup rukun ya.